Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Safira Putri, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, teori semiotika, yang kedua, teori naratif, dan yang ketiga adalah teori cultural studies. Langsung saja yang pertama, teori semiotika. Semiotika berasal dari kata Yunani, yaitu semion yang berarti tanda. Menurut Saussure, semiotika atau semiologi merupakan ilmu yang mengaji tanda-tanda dalam kehidupan sosial. John Fiske mengemukakan semiotika mempunyai 3 studi utama, yaitu yang pertama ada tanda. Tanda adalah konstruksi manusia yang dapat hanya dipahami bagi penggunanya. Banyak perbedaan akan tanda-tanda sendiri dan penyampaian tanda akan makna. Hal ini kemudian terbagi menjadi istilah penanda dan petanda yang akan selalu ada dalam pembahasan semiotika. Yang kedua ada kode. Kode adalah pengorganisasian berbagai tanda-tanda yang memiliki makna atas konvensi atau kesepakatan yang dibangun. Kode meliputi pilihan dan hubungan paradigmatik dan sintakmatik. Lalu yang ketiga ada kebudayaan. Kebudayaan adalah di mana tempat beroperasinya tanda dan kode. Makna didapatkan tergantung pada penggunaan tanda dan kode yang dipahami bersama. Pembedaan tipe-tipe tanda yang paling simpel dan fundamental diklasifikasikan oleh C.S. Peirce sebagai berikut. Yang pertama ada icon, indeks, dan simbol. Icon adalah tanda yang mengandung kemiripan rupa dengan acuannya. Di dalam icon, hubungan antara representamen dan objeknya terwujud sebagai kesamaan dalam beberapa kualitas. Lalu yang kedua ada indeks. Indeks adalah tanda yang mempunyai keterikatan fenomenal dan eksistensial di antara representamennya dan objeknya. Di dalam indeks, hubungan tanda dan objeknya bersifat konkret, aktual, dan biasanya melalui cara yang sekuensial atau sebab akibat. Lalu yang ketiga ada simbol. Simbol adalah tanda yang bersifat konvensional atau kesepakatan sosial. Nah, ini adalah contoh dari icon yaitu larangan rambu lalu lintas. Lalu yang kedua, jejak tapak kaki merupakan indeks dari seseorang yang lewat. Lalu yang ketiga, tanda-tanda kebahasaan biasanya adalah simbol-simbol. Nah, ini contoh simbol dari negara Korea Selatan. Sebagaimana yang diungkapkan Saussure, tanda memiliki kehidupan dalam masyarakat. Hubungan antara penanda dan petanda menghasilkan sebuah makna yang terbentuk dari konvensi sosial. Roland Barthes mengembangkan 2 tingkat petandaan yang memungkinkan untuk dihasilkannya makna yang juga bertingkat-tingkat, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Nah, tingkat denotasi adalah petandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda atau antara tanda dan rujukannya pada realitas yang menghasilkan makna eksplisit. Denotasi adalah tanda yang memiliki tingkat konvensi atau kesepakatan yang tinggi. Lalu ada konotasi. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna implisit, tidak pasti dan tidak langsung. Menciptakan pemaknaan tingkat kedua yang dikaitkan dengan keadaan psikologis, perasaan, dan keyakinan. Lalu selanjutnya ada teori naratif. Paradigma naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita atau homo narrans dan bahwa pertimbangan akan nilai, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Fisher menyatakan bahwa esensi dari sifat dasar manusia adalah menceritakan kisah. Aspek penting dari asumsi paradigma naratif adalah bahwa mereka bertolak belakang dengan paradigma dunia rasional. Sebagaimana logika tersebut berbeda, Fisher menyatakan 5 asumsi. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang suka dengan cerita.
Fisher mengatakan bahwa manusia merupakan homo narans ini sebagai ungkapan untuk menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya suka dengan cerita dan menjadi unsur mendasar dalam kehidupannya karena cerita mampu mempengaruhi perilaku dan tindakan serta membentuk keyakinan kita. Yang kedua, keputusan mengenai harga dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Pertimbangan sehat adalah bagaimana individu menentukan untuk menerima sebuah cerita dengan mempercayainya atau tidak berdasarkan akal sehat yang dimilikinya. Hal ini memberikan kesamaan dan komposisi pemahaman pesan bergantung pada aspek personal orang itu. Yang ketiga, pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Ukuran rasionalitas setiap orang berbeda-beda, karena setiap orang memiliki ukuran dan jenis rasionalitasnya sendiri. Hal ini bergantung pada konteks yang sedang dilakukannya. Lalu yang keempat, rasionalitas didasarkan pada penilaian orang mengenai konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Sebuah cerita yang ideal menurut Fisher ialah selama alur ceritanya terlihat konsisten dan dapat dipercaya. Cerita yang konsisten menurut dia ketika pencerita menggunakan detail-detail yang penting. Lalu yang terakhir ada, kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita, dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Fisher mengatakan karena manusia pada dasarnya menilai cerita itu bagus atau tidaknya berdasarkan pengalaman hidupnya dan tidak ada yang mengajarinya dan penilaian itu berdasarkan rasionalitas naratif. Fisher membagi dua elemen rasionalitas naratif yaitu yang pertama ada koherensi dan kebenaran. Koherensi adalah prinsip rasionalitas naratif yang menilai konsistensi sebuah cerita yang pada akhirnya akan menentukan apakah seseorang menerima naratif tertentu atau menolaknya. Lalu kebenaran adalah prinsip rasionalitas naratif yang menilai kredibilitas dari sebuah cerita. Lalu yang ketiga ada teori cultural studies. Cultural studies merupakan suatu teori yang dibangun oleh pemikir yang memandang produksi pengetahuan teoritis sebagai praktik politik. Cultural studies berakar pada Marxisme. Marxisme membentuk cultural studies melalui dua asumsi. Yang pertama, untuk memahami makna dari teks atau praktik kultural, kita harus menganalisisnya dalam kondisi historis dan sosial dari produksi dan konsumsi teks atau praktik kultural tersebut. Namun demikian, meskipun terdiri dari struktur sosial tertentu dengan sejarah tertentu, budaya tidak dikaji sebagai refleksi dari struktur dan sejarah tersebut. Cultural Studies menegaskan bahwa budaya menjadi penting karena membantu menegakkan struktur dan membentuk sejarah. Lalu, asumsi kedua yang diambil dari Marxisme adalah pengidentifikasian bahwa masyarakat industri kapitalis adalah masyarakat yang dibagi secara tidak seimbang menurut etnik, gender, dan garis keturunan, serta kelas. Cultural Studies berpendapat bahwa budaya merupakan salah satu situs utama tempat pembagian-pembagian tersebut terbangun dan saling berkontestasi. Budaya merupakan arena di mana terjadinya pertarungan terus-menerus atas makna, yang mana kelompok subordinat berusaha untuk menolak pengenaan makna yang mengandung kepentingan dari kelompok dominan. Hal inilah menjadikan budaya ideologis. Hall mengembangkan teori artikulasi untuk menjelaskan proses-proses pertarungan ideologis. Menurutnya, teks dan praktik kultural tidaklah tersemat makna dan tidak pula dijamin oleh maksud produksi. Makna senantiasa merupakan hasil dari tindakan artikulasi, yaitu sebuah proses aktif menggunakan barang hasil produksi. Proses tersebut disebut dengan artikulasi karena makna haruslah diekspresikan, tapi selalu dalam konteks, momen historis, dan wacana tertentu. Dengan demikian, ekspresi selalu terhubung dengan dan terkondisi oleh konteks. Teks dan praktik kultural adalah multi-aksen, artinya teks dan praktik kultural tersebut dapat diartikulasikan dengan aksen yang berbeda oleh orang yang berbeda, dalam konteks berbeda, dan untuk kepentingan politis yang berbeda. Makna dengan demikian adalah produk sosial. Sebuah teks atau praktik bukan sumber dari munculnya makna, namun tempat di mana artikulasi makna atau variabel berbagai makna dapat berada. Karena makna yang berbeda
dapat berasal dari teks atau praktik kultural yang sama. Makna selalu merupakan tempat potensial bagi terjadinya konflik. Jadi, bagi cultural studies, arena budaya merupakan tempat utama pertarungan ideologi, medan perlawanan, dan inkorporasi, dan salah satu tempat di mana hegemoni harus menang atau kalah. Secara umum, kajian dalam cultural studies berpusat pada tiga jenis metode penelitian. Yang pertama ada etnografi, lalu pendekatan tekstual, dan terakhir ada hermeneutik. Etnografi dalam cultural studies digunakan untuk meneliti pengalaman dan praktik-praktik dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode ini seringkali dikaitkan dengan kulturalism. Lalu, pendekatan-pendekatan tekstual melalui kerangka analisis dan pemahaman semiotik, poststrukturalisme, dan dekonstruksionisme. Lalu hermeneutik, metode ini digunakan untuk melakukan kajian terhadap persepsi audiens. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.